Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya atas nama Nimisna dengan NIM J1A1230006. Dengan saya atas nama Anda Wulandari dengan NIM J1A1233005. Saya atas nama Lucia Mustika dengan akhiran NIM 048. Saya Ris Astuti dengan akhiran NIM 036. Saya Habilia dengan akhiran NIM 29. Saya Azra Wulandari dengan akhiran NIM 14. Saya Andi Nurtafiatul Rizka dengan akhiran NIM 07. Dengan teman saya Abdul Muhammad Adan dengan akhiran NIM 01. Baik, di sini kami juga akan membuat video edukasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada petugas teknis listrik. Penggunaan teknologi listrik dalam berbagai bidang kehidupan telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun dengan peningkatan penggunaan teknologi listrik juga meningkatkan resiko kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian. Oleh karena itu sangat penting bagi petugas teknisi listrik untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dalam pekerjaan mereka. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pengendalian risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui penggunaan teknologi dan prosedur yang aman. Tujuan ketiga adalah untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, serta untuk mengurangi biaya yang terkait dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Teknisi listrik adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang elektronika dan listrik. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam sistem listrik, serta merancang dan memasang sistem listrik. Semua ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem listrik berjalan dengan aman dan efisien. Petugas teknis listrik memiliki beberapa risiko. Yang pertama, bahaya fisik. Petugas teknis listrik memiliki berbagai jenis bahaya fisik seperti tersengat listrik dan juga jatuh dari ketinggian. Yang kedua, bahaya kimia seperti percikan api atau ledakan. Kemudian yang ketiga, bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi juga seperti beban angkat yang berat. Kemudian yang keempat, bahaya psikologi seperti trauma karena tempat kerja yang beresiko tinggi. Petugas teknisi listrik memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kecelakaan kerja karena mereka seringkali bekerja di aliran listrik yang berbahaya. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam pekerjaan mereka. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dapat membantu petugas listrik dalam mengurangi risiko kecelakaan kerja dengan cara yang pertama, penggunaan alat perlindungan diri atau APD. Petugas teknisi listrik harus selalu menggunakan APD yang sesuai, seperti helm, kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu pelindung, dan pakaian perlindungan. Hal ini akan melindungi mereka dari potensi bahaya seperti sengatan listrik, ledakan, atau terbakar. Yang kedua, menghindari kontak langsung dengan kelistrikan. Petugas teknisi listrik harus selalu menghindari kontak langsung dengan kelistrikan. Mereka harus memastikan bahwa peralatan dan sirkuit listrik sudah mati sebelum melakukan pekerjaan. Menggunakan alat pengukur tegangan juga sangat penting untuk memastikan bahwa sirkuit benar-benar aman untuk dikerjakan. Yang ketiga, ergonomi. Petugas teknisi listrik seringkali harus bekerja dalam posisi yang tidak nyaman atau terbatas. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memperhatikan ergonomi kerja seperti posisi tubuh yang benar, menghindari gerakan yang berlebihan, dan menggunakan alat bantu yang sesuai. 4. Memahami prosedur keselamatan. Petugas teknisi listrik harus memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur keselamatan yang berlaku. Mereka harus mengikuti aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk menghindari kecelakaan dan cedera yang dapat terjadi, seperti mengikuti aturan tentang penggunaan aliran listrik dan menghindari sentuhan langsung dengan penghantar beraliran arus. Penting untuk selalu mengenakan perlengkapan pelindung diri seperti yang pertama helm, sarung tangan, sepatu, keselamatan, dan kacamata pelindung. 5. Petugas listrik harus menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar industri dan dalam kondisi yang baik untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. 6.
perawatan dan pemeliharaan peralatan. Petugas listrik harus secara teratur memeriksa, membersihkan, dan merawat peralatan mereka. Peralatan yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik dapat meningkatkan risiko kecelakaan atau kejutan listrik. 7. Mengikut latihan dan pendidikan. Petugas listrik harus mengikuti latihan dan pendidikan yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi terkait untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sangat penting bagi petugas teknisi listrik untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah keselamatan ini, petugas-petugas listrik dapat menjaga kesehatan dan keselamatan mereka sendiri, serta mencegah terjadinya kecelakaan dan kerusakan yang dapat membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain di sekitar mereka. Dan petugas teknisi listrik dapat bekerja dengan lebih aman dan efektif, serta meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Baik, itulah tadi video edukasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.